Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah majelis ta'lim Tajur Waqar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian harian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam An-Nawawi, bab 156, memperbanyak orang yang mensolati jenazah dan menjadikannya 3 saf atau lebih. Hadis pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada mayit yang disalati oleh sekelompok umat Islam yang jumlahnya mencapai 100 dan semua memintakan syafaat untuknya, maka syafaat mereka diterima. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis anjuran untuk memperbanyak orang yang mensalati jenazah, karena hal itu bermanfaat bagi mayit dengan banyaknya doa untuknya. Hadis kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Rawahu Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang muslim meninggal lalu jenazahnya disalati oleh 40 orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka syafaat mereka diterima oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, syafaat adalah khusus untuk orang mukmin dan bukan untuk orang kafir, dengan syarat bahwa orang yang memberi dan yang diberi syafaat memang ahli syafaat. Syafaat mereka dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyelamatkan mayit dari siksa kubur atau siksa akhirat atau meringankan siksanya. Wallahu a'lam. Hadis ketiga, wa an Marthad bin Abdullah al-Yazni qal kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'alal janazati fataqalla an-nas 'alaiha jazza'ahum 'alaiha thalathata ajza'. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan. Marthad bin Abdullah al-Yazni berkata, ketika Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu hendak mensalati jenazah, ia memandang sedikit jumlah orang yang mensalatinya, lalu ia menjadikan mereka 3 saf dan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa disalati oleh 3 saf maka wajib masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Pelajaran hadis, anjuran untuk menjadikan orang yang mensalati jenazah 3 saf atau lebih meskipun jumlahnya sedikit. Yang demikian itu untuk menampakkan jumlah banyak dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta syafaat untuk saudaranya. Tidak ada perselisihan dalam hadis-hadis yang menyebutkan angka 100 atau 40 atau 3 saf, karena yang dimaksud bukan jumlahnya tapi banyaknya. Bab 157, doa salat jenazah. Dalam salat jenazah ada 4 kali takbir. Setelah takbir pertama membaca ta'awuz dan dilanjutkan dengan baca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca salawat atas Nabi, dan yang baik adalah sampai Hamidun Majid. Jangan melakukan seperti yang dibaca orang awam, yaitu ayat innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, sebab salawat dengan cara tersebut tidak cukup.
Kemudian takbir ketiga membaca doa untuk mayit serta kaum muslimin seperti yang akan kami sebutkan mendatang, insyaallah. Kemudian takbir keempat membaca doa, di antara yang terbaik adalah ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahalanya, jangan engkau beri kami fitnah setelah kematiannya, ampunilah kami dan dirinya. Sebaiknya ia memanjangkan doa pada takbir keempat dan tidak menyerupai kebiasaan orang yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Aufa yang akan disebutkan mendatang insyaallah. Doa-doa ma'thur setelah takbir ketiga antara lain hadis pertama, an Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidhtu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa'idhu min adabil qabr wa min adabin nar hatta tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit, rawahu Muslim. Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang masalah jenazah hingga aku menghafal di antara doa beliau yakni Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, ampunilah kesalahannya, muliakanlah kematiannya, lapangkanlah kuburnya, cucilah dosa-dosanya dengan air, es dan embun. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari segala kotoran. Gantilah rumahnya dengan yang lebih baik, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, gantilah istrinya dengan istri yang lebih baik, masukkanlah dia ke dalam surga, hindarkan dia dari siksa kubur dan siksa neraka, sampai-sampai aku mengharapkan menjadi mayit tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis kewajiban mensalati jenazah serta anjuran untuk mendoakan mayit seperti dalam hadis, karena doa ini menghimpun segala kebaikan. Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi mayit dan sungguhnya nikmat dan azab kubur adalah benar. Hadis kedua, wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabi radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, rawahu Tirmizi min riwayat Abi Hurairah wal Ashhali, rawahu Abu Dawud min riwayat Abi Hurairah Abi Qatadah qala al-Hakim hadis Abi Hurairah sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Qala Tirmizi qala al-Bukhari asahhu riwayati hadzal hadis riwayatul Ashhali. Qala al-Bukhari wa asahhu syai'in fi hadzal bab hadisu Auf bin Malik. Abu Hurairah, Abu Qatadah, Abu Ibrahim al-Ashhali dan bapaknya radhiyallahu anhum, seorang sahabat Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat jenazah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah berilah ampunan kepada orang yang hidup dan mati di antara kami, yang kecil dan yang besar di antara kami, yang laki-laki yang perempuan di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, barang siapa yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dalam Islam. Dan barang siapa yang engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dalam iman. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari pahalanya. Jangan engkau beri kami fitnah setelah kematiannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Pelajaran hadis seperti pelajaran dari hadis sebelumnya, yakni penekanan doa yang mencakup orang hidup dan orang yang telah meninggal, dan sebaik-baik kemuliaan yang dimiliki seseorang adalah hidup dalam Islam, mati dalam iman, dan selamat dari ujian. Hadis ketiga,
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a, rawahu Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mensalati mayit maka ikhlaskanlah doa untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran hadis kewajiban berdoa untuk mayit karena jenazah, salat jenazah tidak sah jika tanpa doa. Hadis keempat, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah 'anil janazah. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabata ruhaha wa anta alamu bisirriha wa alaniyatiha wa qad ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu. Rawahu Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat jenazah, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha, ya Allah engkau Tuhannya, engkau yang telah menciptanya, engkau telah menunjukinya kepada Islam, engkau telah mencabut nyawanya, engkau maha tahu terhadap rahasia dan terus terangnya. Kini kami datang kepadamu untuk memberikan syafaat kepadanya, maka ampunilah dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran hadis, anjuran mendoakan mayit dengan kalimat di atas yang mencakup banyak macam kebaikan. Hadis kelima, wa an Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin fasami'tuhu yaqul Allahumma inna fulana bin fulanin fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabr wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal hamd Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Rawahu Abu Dawud. Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensalati jenazah seorang muslim bersama kami. Lalu aku mendengar beliau berdoa, Allahumma inna fulan ibn fulanin fi dhimmatik, ya Allah sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggunganmu dan pemeliharaanmu, maka jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Engkau maha menepati janji dan terpuji. Ya Allah, berikan ampunan dan rahmatmu kepadanya. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran hadis, upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih doa-doa demi kebaikan para sahabatnya dan pendidikan bagi umatnya. Hadis ke-6, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma annahu kabbara ala janazati ibnatin lahu arba'a takbirat faqama ba'da ar-raq'ati rabi'ati kaqadri ma baina takbirataini yastaghfiru laha wa yad'u thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha wa fi riwayatin kabbara arba'an famakatha sa'atan hatta dhananna annahu sayukabbiru khamsan thumma sallama ala an yaminihi wa an shimalihi falamma ansarafa qulna lahu ma hadha faqala inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna' aw hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakim wa qala hadis hasan sahih. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata bahwa dirinya bertakbir 4 kali ketika mensalati jenazah anak perempuannya. Setelah takbir keempat beliau berdiri dan lamanya seperti antara 2 takbir yang lain. Beliau berdoa dan memintakan ampun untuk anaknya. Kemudian ia berkata, dulu Rasulullah SAW melakukan hal ini. Dalam riwayat lain disebutkan setelah takbir keempat ia diam sesaat sehingga kami mengira bahwa ia akan takbir yang kelima. Kemudian ia mengucapkan salam dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Seketika telah usai kami bertanya kepadanya, apa tadi itu? Ia menjawab, aku tidak menambah atas apa yang pernah aku lihat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau begitulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim. Pelajaran hadis, anjuran untuk memperpanjang doa untuk mayit setelah takbir keempat, tidak seperti kebanyakan orang yang memperpendek doa dan mempercepat salam setelah takbir keempat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam ini. Mudah-mudahan kajian barokah dan kita tetap bisa istiqamah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam segala ketaatan. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.